Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bagaimana jika saya katakan Ramadan paling tenang dalam sejarah Islam adalah Ramadan paling menentukan? Tidak ada perang, tidak ada wahyu baru, tidak ada pengumuman perpisahan. Namun di bulan itu Rasulullah SAW beriktikaf 20 hari. Di bulan itu, malaikat Jibril mengulang Al-Quran 2 kali. Di bulan itu juga sebuah bisikan membuat Sayyidah Fatimah menangis, lalu tersenyum. Para sahabat melihat beliau semakin lama berdiri di malam hari, semakin dalam sujudnya, semakin kuat pesannya tentang Al-Quran dan Tauhid. Tapi mereka belum sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ini bukan kisah tentang sakit, bukan tentang detik-detik wafat. Ini tentang satu Ramadan yang menjadi saksi penutupan risalah. Ramadan terakhir Rasulullah SAW. Dan tanda-tandanya sudah dimulai jauh sebelum umat menyadarinya. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ramadan datang di tahun ke-11. Tahun ke-11 Hijriah tiba setelah musim haji yang agung. Madinah berdiri tenang. Kabilah-kabilah Arab telah masuk Islam. Syariat telah kokoh. Ayat-ayat halal dan haram telah turun. Umat tidak lagi kecil dan tertekan seperti tahun-tahun awal. Rasulullah SAW menyambutnya sebagaimana biasa, dengan puasa, qiyam, dan tilawah. Tidak ada pengumuman istimewa, tidak ada perayaan berlebihan. Bagi beliau, Ramadan bukan seremonial, ia adalah medan ibadah. Di hari pertama, para sahabat berkumpul di masjid setelah sholat subuh. Wajah-wajah mereka berseri karena memasuki bulan ampunan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memandang ke arah Rasulullah yang duduk dikelilingi oleh para sahabat. "Wahai Rasulullah," ujar seorang sahabat, "bulan Ramadan telah tiba." Beliau menjawab dengan tenang, "Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian puasanya. Tidak panjang, tidak berlebihan, namun tegas dan jelas." Pada siang hari, beliau tetap memimpin umat. Datang seorang laki-laki bertanya tentang hukum. Datang yang lain membawa perselisihan. Semua dilayani. Puasa tidak membuat beliau mengurangi tanggung jawab. Menjelang sore, udara Madinah terasa panas. Seorang sahabat berkata lirih kepada temannya, "Betapa kuatnya Rasulullah, kita merasa letih, sedangkan beliau tetap tersenyum." Sahabatnya menjawab, "Beliau adalah orang yang paling dermawan. Dan di bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi." Itu bukan pujian kosong. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia paling dermawan. Dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya untuk mengulang Al-Quran. Seperti angin yang berhembus cepat, memberi tanpa menahan. Malam pertama Ramadan tiba. Masjid dipenuhi sahabat. Rasulullah berdiri mengimami mereka dalam sholat malam. Bacaan beliau panjang, suaranya tenang, tidak tergesa. Ayat demi ayat mengalir. Sebagian sahabat merasakan kaki mereka mulai lelah. Namun, tidak ada yang berani memutus shaf. Mereka tahu siapa yang berdiri di depan mereka. Selesai sholat, beliau menoleh dan bersabda, "Barang siapa berdiri sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Kalimat itu menancap dalam. Di rumahnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan perubahan ritme ibadah beliau. Bukan perubahan yang mencolok, tetapi ada kesungguhan yang lebih terasa.
Jika malam tiba, beliau lebih lama bermunajat. Jika membaca Al-Quran, beliau lebih khusyuk. Pada suatu malam, Sayyidah Aisyah berkata pelan, "Wahai Rasulullah, engkau melakukan ini sementara Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Jawaban itu sederhana tapi dalam. Ibadah beliau bukan karena takut kehilangan ampunan. Ia adalah syukur. Hari-hari Ramadan berjalan dengan ritme yang stabil. Subuh, majelis ilmu. Siang, urusan umat. Sore, doa dan tilawah. Malam, qiyam yang panjang. Tidak ada peristiwa luar biasa. Tidak ada tanda langit terbelah. Namun bagi yang memperhatikan, ada ketenangan yang berbeda pada wajah beliau. Seolah-olah setiap hari dijalani dengan kesadaran penuh akan nilainya. Suatu sore, seorang sahabat muda mendekat setelah majelis bubar. "Wahai Rasulullah, nasihatilah aku." Beliau tidak memberi ceramah panjang. "Jagalah sholatmu, berpuasalah di bulanmu, tahan lisanmu." Pendek, padat, namun mengikat. Ramadan itu berjalan tanpa kegaduhan, tetapi di dalamnya ada kesungguhan yang tidak biasa. Rasulullah tidak mengurangi sedikit pun ibadahnya meski usia telah melewati 60 tahun. Tidak ada kelonggaran untuk diri sendiri. Dan ketika pertengahan bulan mulai terlewati, beliau mulai memperbanyak uzlah di masjid. Belum ada yang bertanya, belum ada yang menyadari. Tetapi langkah itu akan mengarah pada keputusan yang membuat para sahabat terdiam. Ramadan tahun itu baru memasuki paruhnya, namun sesuatu sedang dipersiapkan. Memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah melakukan sesuatu yang sudah dikenal oleh para sahabat, yaitu i'tikaf. Beliau melakukannya setiap tahun pada 10 malam terakhir, mencari Lailatul Qadar, memutus diri dari urusan dunia, dan memusatkan hati hanya kepada Allah. Namun pada tahun ke-11 Hijriah itu, jumlah harinya berbeda. Beliau tidak beriktikaf 10 hari. Beliau beriktikaf 20 hari. Riwayat ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis sahih. Nabi biasa beriktikaf 10 hari setiap Ramadan. Dan pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf 20 hari. Ketika keputusan itu diketahui, para sahabat tidak memprotes, tapi mereka bertanya dengan adab. Salah seorang dari mereka mendekat dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau biasa beriktikaf 10 hari." Beliau menjawab dengan tenang tanpa penjelasan panjang, "Sesungguhnya aku beriktikaf pada 10 hari pertama untuk mencari malam itu. Kemudian pada 10 pertengahan, lalu diberitahukan kepadaku bahwa ia berada pada 10 malam terakhir. Maka barang siapa ingin beriktikaf, hendaklah ia beriktikaf." Itu adalah penjelasan beliau tentang pencarian Lailatul Qadar, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih. Fokusnya juga jelas, yaitu ibadah, bukan sensasi. Maka dibuatlah kemah kecil di dalam Masjid Nabawi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang mempersiapkannya. Beliau tahu kebiasaan suaminya ketika iktikaf memperbanyak sholat, doa, dan tilawah. Ketika kemah itu berdiri, Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha meminta izin untuk membuat kemah juga. Sayyidah Zainab binti Jahsy pun demikian. Melihat itu, Rasulullah keluar dan melihat beberapa kemah berdiri. Beliau bersabda, "Apakah kebaikan yang mereka inginkan?" Lalu beliau membatalkan iktikafnya saat itu dan menundanya ke bulan Syawal, sebagaimana riwayat sahih dari Sayyidah Aisyah. Itu terjadi pada Ramadan sebelumnya. Adapun tahun ini, para istri beliau memahami adabnya. Tidak ada persaingan, tidak ada banyak kemah. Iktikaf berlangsung tenang. Sejak masuk waktu maghrib, beliau masuk ke tempat iktikafnya. Hubungan suami istri terhenti sementara. Urusan dunia ditanggalkan. Bahkan jika ada keperluan pribadi, beliau keluar secukupnya lalu kembali. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, beliau tidak masuk ke rumah kecuali untuk kebutuhan manusia.
Artinya hanya untuk kebutuhan biologis yang mendesak, bukan untuk berbincang santai atau istirahat panjang. Malam-malam itu menjadi saksi kesungguhan yang pekat. Suatu malam, Sayyidah Aisyah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca?" Beliau menjawab dengan doa yang masyhur dan sahih. Ucapkanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Tidak ada doa panjang yang rumit, hanya permohonan ampun. Di dalam masjid, para sahabat mengikuti jejak beliau. Mereka melihat Rasulullah semakin lama dalam sujud. Bacaan beliau terdengar lebih perlahan, lebih dalam. Jika ayat rahmat dibaca, beliau memohon. Jika ayat azab dibaca, beliau berlindung. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Nabi keluar kepada mereka dan bersabda tentang Lailatul Qadar. Lalu terjadi perselisihan dua orang sehingga beliau bersabda, "Aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Tetapi si fulan dan si fulan berselisih sehingga ia diangkat. Mungkin itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah ia pada malam ke-27, 29, dan 25. Iktikaf bukan sekedar diam di masjid. Ia adalah latihan memutus ego. Bahkan pertengkaran kecil bisa mengangkat keberkahan ilmu. Hari-hari terus berjalan, 10 hari beliau. Namun Rasulullah tetap berada di tempat iktikafnya. Sebagian sahabat mulai menghitung. "Sudah lebih dari 10, bisik seseorang. Yang lain menjawab tenang. Beliau lebih tahu tentang apa yang beliau lakukan. Tidak ada pengumuman, tidak ada penjelasan tambahan. Yang ada hanyalah tambahan hari, tambahan ibadah, tambahan kesendirian bersama Rabb-Nya. 20 hari di dalam masjid. Seorang pemimpin umat memilih menyepi. Seorang panglima memilih sujud panjang. Seorang nabi memilih menguatkan hubungannya dengan langit. Dan Ramadan terus berjalan." Di antara kekhusuan bulan Ramadan bagi Rasulullah adalah pertemuan beliau dengan malaikat Jibril alaihi salam untuk madrasah Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dalam hadis sahih, Rasulullah adalah manusia paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan, lalu mereka saling mengulang Al-Quran. Itu adalah kebiasaan setiap tahun. Namun pada tahun ke-11 Hijriah ada perbedaan. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa pada tahun beliau wafat, malaikat Jibril mengulang Al-Quran bersama Nabi 2 kali. Bukan sekali, tapi 2 kali. Malam-malam di masjid menjadi saksi bacaan yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, malaikat Jibril menyimak. Malaikat Jibril membaca, Rasulullah menyimak. Tidak ada yang hadir dalam lingkaran itu selain keduanya. Para sahabat tidak mendengar seluruhnya, tetapi mereka melihat dampaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk yang mengetahui kabar itu. Beliau berkata bahwa Nabi biasanya diperlihatkan Al-Quran sekali dalam setahun, dan pada tahun itu diperlihatkan 2 kali. Para sahabat memahami bahwa ini bukan pengulangan biasa. Al-Quran yang telah turun selama 23 tahun itu kini ditinjau kembali secara sempurna. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah meriwayatkan dalam hadis sahih bahwa beliau berbisik kepadanya secara khusus. Sayyidah Fatimah kemudian menangis. Para istri Nabi heran melihatnya. Apa yang membuat putri Rasulullah menangis? Setelah itu beliau berbisik lagi. Kali ini Sayyidah Fatimah tersenyum. Sayyidah Aisyah berkata bahwa beliau bertanya kepada Sayyidah Fatimah tentang hal itu. Tetapi Sayyidah Fatimah tidak mau membocorkan rahasia Rasulullah semasa hidup beliau. Setelah Nabi wafat, Sayyidah Fatimah menjelaskan, beliau memberitahukanku bahwa malaikat Jibril biasa mengulang Al-Quran bersamanya sekali setiap tahun.
Dan tahun ini ia mengulanginya 2 kali. Beliau berkata, "Aku tidak melihatnya kecuali sebagai tanda bahwa ajalku telah dekat. Maka aku pun menangis." Itu penjelasan pertama. Kemudian beliau berkata kepadanya, "Tidakkah engkau ridho menjadi pemimpin wanita mukmin atau wanita umat ini?" Maka Sayyidah Fatimah pun tersenyum. Percakapan itu singkat, tidak panjang, tidak teatrikal, tetapi maknanya dalam. Pengulangan 2 kali itu bukan sekedar hafalan. Ia adalah peneguhan final atas wahyu yang telah sempurna. Tidak ada ayat baru yang turun di bulan Ramadan itu. Tidak ada tambahan hukum. Yang ada adalah penyempurnaan penjagaan. Al-Quran telah dihimpun dalam dada Nabi secara utuh, disimak oleh malaikat Jibril dan ditinjau kembali. Malam-malam itu berlalu dengan bacaan yang stabil, tidak tergesa, tidak dramatis. Seorang nabi menyelesaikan amanahnya dengan tenang. Para sahabat mungkin tidak menyaksikan dialog antara langit dan bumi itu, tetapi mereka melihat perubahan dalam intensitas ibadah beliau. Bacaan lebih panjang, diam lebih lama, dan sujud lebih dalam. Dan di antara mereka hanya sedikit yang memahami bahwa 2 kali pengulangan itu bukan rutinitas biasa. Ia adalah penutup sebuah risalah. Memasuki 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah meningkatkan kesungguhan ibadahnya dengan cara yang nyata. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam hadis sahih, apabila telah masuk 10 malam terakhir, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Mengencangkan ikat pinggang dipahami oleh para ulama sebagai kesungguhan total dalam ibadah dan menjauhi hubungan suami istri pada malam-malam itu. Fokusnya hanya satu, yaitu ibadah. Malam-malam itu tidak lagi seperti malam biasa. Beliau berdiri lama dalam sholat. Bacaan Al-Quran mengalir panjang. Jika melewati ayat rahmat, beliau memohon. Jika melewati ayat azab, beliau berlindung. Jika melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, ketika beliau pernah sholat malam bersama Nabi. Suatu malam, beliau membangunkan Sayyidah Aisyah. "Bangunlah," sabda beliau. Tidak ada kalimat panjang, tidak ada pidato, hanya perintah lembut yang menunjukkan bahwa waktu itu berharga. Para sahabat pun mengikuti jejak beliau. Masjid dipenuhi qiyam, sebagian menangis dalam sujud, sebagian membaca dengan suara lirih. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir." Tidak ditentukan secara pasti malamnya, tidak disebutkan tanggal mutlak. Umat diperintahkan mencari bersungguh-sungguh. Suasana masjid berbeda dari awal Ramadan, lebih hening, lebih berat, bukan karena kesedihan, tetapi karena kesadaran bahwa malam-malam ini menentukan. Di rumah-rumah sekitar masjid, cahaya lampu tetap menyala hingga larut. Suara bacaan terdengar dari berbagai sudut. Anak-anak melihat ayah mereka berdiri lebih lama dari biasanya. Suatu ketika seorang sahabat berkata kepada temannya di sela-sela malam, "Demi Allah, aku belum pernah melihat Rasulullah bersungguh-sungguh seperti ini di malam-malam terakhir." Temannya menjawab, "Beliau mengajarkan kita dengan perbuatan, bukan hanya dengan ucapan." Dan memang demikian, tidak ada perintah berulang-ulang, tidak ada teguran keras. Beliau memberi contoh. Jika ada yang tertidur, beliau membangunkannya. Jika ada yang lemah, beliau menguatkannya dengan kabar ampunan. Ramadan mendekati akhirnya. Malam demi malam berlalu dalam qiyam, doa, dan istighfar. Dan Rasulullah berada di tengah mereka sebagai imam, sebagai hamba, sebagai teladan yang menghidupkan malam hingga fajar menyingsing. Hilal Syawal terlihat. Ramadan berakhir. Pagi itu Rasulullah keluar menuju tanah lapang untuk menunaikan sholat Id. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi biasa keluar rumah pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum berangkat,
beliau makan beberapa butir kurma dengan jumlah ganjil. Itu merupakan kebiasaan beliau pada Idul Fitri, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih. Langkah beliau tenang, para sahabat mengikuti di belakangnya. Takbir menggema di jalan-jalan Madinah. Di tanah lapang, beliau mengimami sholat tanpa azan dan tanpa iqamah, 2 rakaat. Bacaan beliau jelas dan terdengar. Setelah sholat, beliau berdiri menghadap manusia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah memulai dengan sholat, lalu berkhutbah kepada manusia. Beliau menasihati mereka, memerintahkan ketaatan, dan mengingatkan sedekah. Dalam salah satu khutbah Id, beliau melewati barisan wanita dan bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah, karena aku melihat kalian paling banyak di neraka." Mereka bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami." Percakapan itu sahih, diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang kuat. Teguran itu bukan celaan, tetapi pendidikan. Hari itu adalah hari kegembiraan. Anak-anak bermain, para sahabat saling mengucapkan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Rasulullah tidak memanjangkan acara, tidak ada kemegahan berlebihan. Beliau kembali ke rumah dengan rute berbeda dari saat berangkat, sebagaimana kebiasaan beliau pada hari Id. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi jika keluar menuju Id, beliau mengambil satu jalan dan kembali melalui jalan yang lain. Di rumah suasana hangat, keluarga berkumpul. Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan bahwa pada hari Id ada 2 budak perempuan yang bernyanyi di rumahnya, dan Rasulullah membiarkannya sebagai bentuk kelonggaran di hari raya. Hari itu berlalu sebagaimana hari raya yang lain, penuh syukur dan kegembiraan. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada perpisahan terbuka, tidak ada pidato terakhir di Ramadan itu. Kaum muslimin kembali ke aktivitas mereka setelah sebulan berpuasa. Ramadan telah menjadi saksi ibadah yang sungguh-sungguh. Hari raya menjadi penutupnya dengan rasa syukur, dan kehidupan di Madinah terus berjalan seperti biasa. Beberapa hari setelah Id, kehidupan di Madinah berjalan sebagaimana biasa. Rasulullah kembali memimpin sholat 5 waktu di masjid. Para sahabat duduk melingkar setelah subuh, mendengarkan nasihat dan penjelasan hukum. Suatu hari, beliau naik ke mimbar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di sisinya, maka ia memilih apa yang ada di sisi Allah." Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu yang mendengar kalimat itu langsung menangis. Beliau berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah." Sebagian sahabat heran melihat tangis Sayyidina Abu Bakar. Mengapa beliau menangis? Bukankah itu hanya kisah tentang seorang hamba yang diberi pilihan? Namun Sayyidina Abu Bakar memahami. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Sesungguhnya orang yang paling banyak jasanya kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil seorang khalil atau kekasih khusus selain Robku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam." Kalimat itu tegas, jelas, dan disampaikan di hadapan para sahabat. Tidak ada perumpamaan rumit, tidak ada sindiran tersembunyi. Sayyidina Abu Bakar terus menangis. Beliau tahu siapa hamba yang dimaksud. Para sahabat yang lain baru memahami kemudian. Di hari yang lain, Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, "Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Beliau mengingatkan umatnya agar menjaga tauhid, bahkan setelah beliau tidak lagi berada di tengah mereka. Pada kesempatan lain beliau bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, yaitu Kitabullah."
Dalam riwayat yang sahih, beliau menekankan Al-Quran sebagai pegangan utama umat. Hari-hari itu tidak dipenuhi tangis massal, tidak ada pengumuman besar, tetapi ucapan-ucapan beliau semakin bernilai wasiat. Suatu ketika, beliau memerintahkan, "Usamah, pimpinlah pasukan." Beliau menunjuk Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang masih muda untuk memimpin ekspedisi. Sebagian sahabat sempat membicarakan usia Usamah. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Jika kalian mencela kepemimpinannya, sungguh kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya sebelum ini. Demi Allah, ia layak memimpin." Tegas tanpa ragu. Beliau tetap mengatur urusan umat hingga detail terakhir. Tidak ada tanda melepas tanggung jawab. Madinah tetap hidup, sholat berjamaah tetap penuh, majelis ilmu tetap berjalan. Namun di antara kalimat-kalimat beliau ada nada penegasan yang lebih kuat. Penekanan pada tauhid, penekanan pada Al-Quran, penegasan tentang sahabat-sahabat utama. Sebagian hati mulai merasakan sesuatu, tetapi kehidupan masih berjalan, dan Rasulullah masih berdiri di hadapan mereka, memimpin sholat seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.